Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di catatan misteri K3. Oke, kali ini di K3 Podcast. Nah, kalian mungkin teman-teman catatan misteri udah gak asing sama sebelah ini. Asik. Ada Dimas Pratama Isa. Sehat Mas. Oke. Jadi gini teman-teman, kita baru ketemu lagi nih. Iya. Setelah berapa bulan sih lu di sana? Ada lah 8 bulan. 8 bulan ya. Jadi beliau itu kuliah kan di Bali ya. Alhamdulillah. Jurusan apa, Dim? Ambil perhotelan, Mang. Oh, nah, perhotelan. Asik. Tapi kita agak belok sedikit. Yoi. Gitu. Belok sedikit yang emang debatnya. Catatan misteri K3. Yoi. Dan yang kita akan bahas pengalaman apa? Mungkin kan kalau kita bicara pengalaman sedikit lebihnya sebelum lu berangkat kan udah diceritakan kan ya pengalaman pribadi lu ya. Iya. Waktu kita masih di sini kan ikut-ikut konten dari yang lu muntah pas konten pertama. Oh iya, yang di makam ya. Pancuran. Pancuran. Iya. Mas Runang. Iya. Anjing di dada gua. Tonjok kita ngerokok dulu sih. Yang paling panjang. Keber dulu lah. Ada yang batuk. Yang batuk pemirsa. Ada yang batuk di belakang. Oke, tapi lancar ya Dim kuliah? Alhamdulillah Mang lancar. Kebetulan kemarin juga habis selesai PKL sih. PKL masih di daerah Bali. Masih daerah Bali, daerah Sanur kemarin gue PKL. Oke. Nah, Dim, tapi ngomong-ngomong Bali itu kan bisnisnya kental ya. Nah, itu kan kental sama hal-hal yang bisnisnya Dim. Iya. Nah, jadi gini teman-teman, Dimas itu ke Bali dengan membawa apa ya istilahnya, dia itu ada kemampuan khusus sih sebenarnya ya untuk hal-hal yang seperti itu, kepekaannya sih untuk masalah yang halus. Iya. Betul. Apa bahasanya gimana? Dada aing katonjok. Dia nggak tahu tuh. Ya juga ada yang ditonjok apa segala macam karena bisa dibilang kayak kalau ada Dimas tuh kayak dia aja sih tamengnya gitu, kayak kehajar duluan atau gimana yang emang lu dikit ada gue gitu kan. Mungkin teman-teman kata denenya rada. Jadi teman catatan Alarm. juga pasti tahu gitu deh. Yang lu emang pasti ada alarmnya. Itu di situ ada halus, di situ ada Dimas gitu. Oh, Gear. Kurang. Tapi di pertama kali ke Bali gitu. Iya. Nah itu gimana Dim? Ada hal gak sih yang memang kan lu suka cerita juga kan? Iya. Cuman gimana gitu ya. sambil ngopi Dim. Yoi, lanjut Mang. Iya, jadi pengalaman gue pertama kali nyampe banget ke Bali. Itu gue nyampe kisaran jam 9 atau jam 10-an malam ya. Karena waktu itu gue ke Balinya naik bis kan, jalur darat. Jalur darat. Iya. Berapa jam tuh? Berapa hari? Hari atau jam sih? Satu hari setengah lah. Satu hari lah. 24 jam sampai 30 jam lah. 30 jam. Iya, naik bis. Terus? Nah, gue nyampe ke sana. Kan di Bogor ini kan rutinitas gue sebelum kuliah kan gitu ya kan, main, pulang tidur makan, main lagi gitu ya kan. Jadi biasa begadang. Gue nyampe di Bali, gabut kan, biasa kita main sama temen-temen ya kan. Di sana sepi gitu, ngerokok lah gue di luar kosan. Kebetulan kosan gue tuh di lantai 3. Di daerah Badung. Dalung. Bali di daerah Balung. Dalung. Iya. Salah satu daerah Dalung. Nah, gue ngerokok tuh di lantai 3 tuh. Kan jadi namanya kita kan di lantai 3 gimana, tinggi ya kan.
Gue lagi ngerokok, tas, anjir, api terbang depan gua. Oh, api terbang? Terbang depan gua, tapi jalannya gitu, kayak bola gitu, tapi agak pelan gitu tuh. Goyang-goyang gitu lah. Iya, jadi dia jalannya nggak cepet gitu, pelan-pelan. Kata gua, ya hati konyolnya gue ya, anjing Jilong lewat nih, kata gua. Gue matiin rokok, gue ke dalam, gue takut kan. Gue ngerinya kenapa-napa sama gue, baru nyampe Bali juga ya kan, nggak mungkin, ngeri lah gitu. Pas lo tahu itu, anjir api lewat, lo langsung cabut? Gue langsung matiin rokok, gue langsung ke dalam. Besoknya gue tanya-tanya sama tetangga gue yang emang asli orang Bali. Jadi kalau di orang Bali itu gini misalkan kalau kata kita nih tinggal di daerah Cipanas, kita ke Semplak, itu dia bilangnya udah ngerantau. Iya, jadi antar kabupaten tuh dibilangnya udah ngerantau. Gitu. Nah dia bilang orang yang asli Bali itu yang ngerantau itu, gue tanya, itu kalau misalkan api terbang kayak gitu apaan? Katanya mereka sih ya kalau nggak Banaspati, leak katanya gitu kan. Untung aja gue masuk tuh, pokoknya aneh lah, hal-hal aneh lah kayak gituan ya. Gue juga bingung kenapa gue bisa lihat orang gue lagi ngerokok sahdu-sahdu ya kan depan, enak ngerokok lewat api itu. Gue ya elah, ya udah cabut. Waktu itu pengalaman pertama kali tuh ya, datang langsung dikasih konten dikasih kontan gitu, dikasih kontan, iya. Besoknya lagi gue ngeliat cahaya putih nancep ces deh, cuman agak jauh. Tapi lu nggak cross check itu apa? Nggak berani mang, kan gue ngerinya santet ya kan. Ya kan kayak di sana kan santetnya kan masih kental banget. Ya cuman kita sih nggak ngomong kayak di Bali tuh orang tukang santet, enggak. Kebetulan aja kan kalau di Jawa Barat mah kalau cahaya-cahaya gitu kan identik dengan kayak entah santet, entah pusaka gitu kan emangnya. Tuh. Tapi sebenarnya kalau misalkan emang kayak cahaya biasa sih lebih identiknya kayak mustika itu kayak batu atau pusaka. Deket-deket rumah gitu mang. Dia emang pohon, cuman dekat rumah, nggak tahu sih ya, mungkin posisi tingginya mungkin ada apalah gitu. Iya. Oh berarti kontan di sana tuh ya? Kontan. Ngeliat langsung bener-bener bulat gitu. Ya kita mah sebagai orang biasa cuma bisa takut doang. Iya sih, tapi kan ya kembali sih yang namanya gitu kan. Bukannya kita menantang atau gimana sih ya, tapi emang ada hal-hal yang seperti itu. Tapi ya kalau bahasa gue sih, bahasa kasarnya ya kita bodo amatin aja gitu. Berarti emang sih Dim, banyak yang bilang di sana tuh lebih hal-hal yang bisnisnya tuh lebih benar-benar melekat gitu Dim. Iya. Oh bicara leak di sana juga yang sering muncul apa gimana Dim? Gue kalau masalah leak gitu gue kurang paham sih. Ya. Soalnya tapi kayak dengar cerita lu waktu kayak misal lu kan saat lu di sana mungkin pasti kan dari kejadian itu kan jadi banyak bertanya sama temen kan, banyak tanya sama temen yang emang ada nggak sih kayak gitu di sini, gimana? Pasti kan lu penasaran karena pasti ya bahasanya perdananya lu dengan hal yang seperti itu, ngelihat seperti itu dengan jelas. Pasti kan ada gitu yang lu tanyain teman-teman. Pasti ada sih, gue nanya iya gitu sih. Kebanyakan sih mereka bilang mending kalau ngeliat kayak gitu cabut aja udah, nggak usah lu antepin, mendingan cabut deh gitu. Daripada kenapa-napa itu. Tapi bener sih Dim, bicara Banaspati gitu kan, isinya bukan Banaspati ya, api lah gitu rasanya api. Kalau Banaspati bener tuh yang di atas, kalau misalkan kayak di bawah itu kepala jatuh, atau misalkan intinya dia gumpalan energi negatif yang dia panas atau panasnya jadi hitam gitu. Kita juga di catatan misteri di K3 itu pernah kita konten waktu itu Gugun sama Alung. Oh yang si Alung malah ketawa-ketawa ya? Itu dia ketawa, gua cross check kan, dia ketawa, lu kenapa ketawa? Lagi kayak begitu malah ketawa. Itu live kejadiannya. Iya. Entah orang lihat singa kasih Gugun katanya. Enggak Gugun. Sendirian gitu. Pakai kasetnya. Ya sebelumnya kan sendiri nyohor lah itu. Bener. Gue di luar pas mantau. Jadi kan Gugun sama Alung kan jauh. Gue di luar mantau. Gue di luar Najwa kebetulan waktu itu kolek kan.
tahu itu tapi kok ini di atas nyala gitu dia. Nah itu maksudnya push yang gua denger di kamu tuh ada gua lagi tapi sambil ketawa aja gua bingung orang gua juga kan sempet ngasih tunjuk video itu ke teman-teman di sekitar gua ya. Masa orang ngeliat kayak begini malah ketawa sih gitu. Orang kan pada herannya kayak gitu. Gue bilang ya nggak tahu mungkin pembawaannya seperti itu biar nggak ngerasa lebih takut aja. Gue pikir sih gini, menurut gue saat itu gue supaya anak-anak gak takut. Ternyata pas gue cross sama Gugun sama Alung bilang bukan si Gugun kagetnya cengiran. Aduh, nah itu di situ. Dan banyak juga si Gugun cerita juga banyak di situ yang memang kayak benturan. Kayak misalkan ada benda jatuh atau kayak gimana letak-letaknya gitu sebelum adanya api terbang itu. Api terbang lagi. Api yang di bawah itu. Apa yang gua ngegios itu kan. Pertamanya kecil tuh kan apinya ya, baru dia gede gitu ya. Api gun. Mana itu. Langsung gak hilang kan. Iya. Itu enggak ada kakak sama sekali. Nah, gua langsung kan cross check. Pas gue mau lari, ya dia gue pikir tenang kan, slow. Gue masih slow tuh. Gue gak jadi, gue cuma deket dari rumah itu. Slow lagi. Nyamperin sedikit lah gitu ya. Sedikit, oh aman, balik lagi. Mungkin videonya ada sih di atas ini. Videonya ini dia. Nah, dari situ, anjir, ini kayak begini ya. Nah itu yang emang nyata yang kita emang pernah nemuin gitu kan. Nggak di orang atau gimana, dan itu saat live ya. Iya. Gitu. Wah, anjir nih. Nah. Jadi buat yang mereka ini ngira itu settingan, lauk goreng. Iya. Soalnya saat itu emang kita lagi live. Iya. Dan kebetulan kita collab sama penakut misteri waktu itu. Gitu kan. Saat itu dinyali. Tapi saat ada bus enggak jadi takut semua. Takut lah bahasanya gitu kan. Gitu. Gimana lah gitu. Nah itu hampir sama dengan mungkin bedanya api terbang, juga api yang di bawah gitu kan. Tapi selain lu kejadian lihat api terbang itu, ada lagi nggak sih kayak di sana kan sosoknya aneh-aneh Dim? Iya, Mang. Jadi kebetulan sehabis itu singkat ceritanya gue pindah kosan ya kan. Karena ketakutan itu, apa karena emang saat lebih tepatnya karena emang mau cari yang lain aja kosannya gitu, bukan karena takut. Iya. Itu kan udah gitu kan di sana juga kurang strategis lah lokasinya gitu bisa dibilang. Pindah lah gue kosan. Pas banget namanya kosan kan ya. Kadang-kadang kan ya kita bayar fasilitas kosnya nggak diperbaiki gitu ya. Nggak enak pokoknya gitu. Nah terus ada fasilitas nggak diperbaiki. Jadi contohnya gini deh, misalkan pintu kamar mandi gua nih, kagak ada engselnya, bolong, plong gitu. Iya, pintunya ada tapi engselnya nggak ada gitu. Kurang nyaman lah intinya. Kurang nyaman gitu. Terus di langit-langit kamar mandinya tuh ada kotak bolong gitu, nggak tahu sih, mungkin buat perbaikin listrik, aliran listrik atau apa gitu kan, gua nggak tahu juga deh. Nah, singkat ceritanya lagi, gua tengah malam Mang, biasa hawa-hawa begadang masih ada, kebelet ya kan, pengen nabung tuh gua nabung lah tengah malam. Kebayang tuh sosok perempuan tuh dari atas kayak hampir setengah badan tuh turun gitu, dia keluar, lidahnya panjang, matanya melotot ya. Gua nggak pakai lama, langsung cebok, selesai gue keluar gak pakai celana gue anjir. Dia ngeri banget, kebayang emang soalnya dari atas kayak gitu ya kan, kayak film Sadako tau kan, yang keluar dari sumur ya gitu. Iya kayak gitu, cuman matanya kelihatan jelas. Gua hayalannya gua mah ya, maksudnya entah itu hayalan entah apa, pokoknya halunya gua lah kayak gitu ngeliatnya. Gua panik sendiri, udah gua keluar aja, gak pakai lama udah. Gitu. Jadi emang selain sosok, ya emang mungkin gue sih pernah dengar juga ya Dim, di sana tuh emang dengan mistisnya gitu kan, emang kental dan emang aneh-aneh sosoknya. Aneh-aneh emang. Entah lidahnya panjang. Iya. Kalau taring sih udah pasti lah juga emang ada ya. Kayak lidah lebih cenderung panjang atau kayak gimana gitu, aneh-aneh gitu ya Dim ya.
gue udah sering dengar makanya ketika aku kesana dengan lu kan pernah cerita juga sama gue kan ngalamin hal seperti itu, gila kebayang nih. Tapi kembali lagi gitu deh, kalau menurut gue ya halus tuh emang ada kodratnya, manusia kan bisa merasakan gitu kan, namanya halus gitu kodratnya manusia gitu kan. Tapi itu sendiri tergantung pikiran kita sih, Dim. Kalau lu sugesti dan takut sama hal itu makin jadi itu makanya gue selalu bilang sama anak-anak, lu jangan pernah takut, tapi bukan kita nantang atau apa gitu, biasa aja lah gitu ya, masing-masing itu ada toh kita kan di sini bukan bertugas ya, kalau pribadi gue bahasa gue ya, untuk melakukan satu pembuktian gitu ke situ yang emang kita mau patahin gitu, agar orang tuh ke situ bisa nyaman, betul gitu, nggak ketakutan, nggak apa gitu kan. Itu kembali lagi tentang pikiran sih. Kalau pikiran kita kosong, pikiran kita acak-acakan dan memikirkan hal-hal yang kita takutkan, itu bisa muncul mah. Iya sih. Dari pikiran kita sendiri, karena halus itu cipta dari pikiran sendiri itu mah. Gitu. Ada lagi sih Dim, kejadian yang emang sebenarnya kalau kejadian sih ada lagi yang belum lama sebelum gue balik sekarang ini. Gue diajak sama temen gue ke satu desa di daerah Tabanan gitu. Nama desanya apa gitu gue lupa. Jadi desa ini tuh kalau kata temen gue ya, berhubung gue kan nggak tahu banyak soal Bali kan, itu jadi satu desa dia dikelilingin sama katanya tempat-tempat buat pemakamannya orang Bali dah, bisa dibilang mungkin entah buat ngaben gitu kan, kremasi kayak gitu, dikelilingi itu emang daerahnya bisa dibilang masih kayak desa lah, masih banyak pohon-pohon bambu yang banyak banget gitu. Nah singkat cerita, gue nganter teman gue itu di perbatasan desa itu ada turunan kayak gini nih, ini pohon bambu kanan kiri nih, tapi turunan terus naik gini belok gitu kan. Dari jauh kata gue, ini siapa nih ya? Kata gue ngebayang gitu deh, ngebayang di kepala gue, di halunya gue tuh ngebayang bentuknya kayak tinggi besar, tapi pakai gitulah, pakai pakaian yang bisa kayak adat Bali gitu, tinggi besar, serem dah pokoknya. Gue kan ini ya, gue sebelumnya gue nggak mau nyebutin, gue bilang sama temen gue gini, bang, karena dia lebih tua daripada gue ya, bang, cepetan bang, naik motor agak dikebut, kata gue. Gue merinding, gue gituin kan, merinding kenapa mas, katanya gitu kan. Udah cepetan. Pas sampai atas, ditanya lagi sama temen gue, kenapa? Ntar kita balik lewat sini lagi nggak, kata gue gitu kan. Lewat sini lagi, ya udah ntar aja pas balik deh ceritanya. Nah udah sampai tujuan, singkat ceritanya kita balik lah, lewat lagi ke situ Gue bisa dibilang nggak ngelihat, cuman karena pertama kali gue udah ngelihat itu, jadi kan dagdikduk ya. Dagdikduk. Udahlah, gue balik lewat situ, pas lewat situ gue takut, masih dengan rasa takut gue. Lewat temen gue cerita, kan kalau di Bali kan ngomong aku kamu nih walaupun sama cowok kan. Kamu lihat apa emang di sana gitu kan, kata dia. Enggak bang, enggak lihat apa-apa gitu. Emang gue takut aja gitu. Soalnya badan nggak enak banget bang rasanya, sakit dah. Belakang nih berat gitu ya. Terus dia langsung cerita, dulu saudara aku pernah lewat situ perempuan tengah malam. Dia tuh dicegat. Tar dulu bang, karena dia mau cerita kayak gitu. Terus gue bilang nih, maaf ya bang kalau gue so tau, gue bilang gitu kan. Yang dilihat orangnya tinggi besar nggak, terus matanya melotot gitu, badannya keker parah, gimana sih, tukang jagal lah bisa dibilang kayak gitu, bener-bener gede-gede gitu. Iya Dim, kayak begitu Dim. Oh jadi sebelum dia menceritakan sosoknya, gua dulu yang bilang gitu, yang bilang gue gini loh, bener nggak yang gue lihat gitu kan. Iya Dim, bener kayak gitu, gini. Oh terus gue tanya, kok dia bisa sampai nginin saudara lo bang? Jadi katanya temen gue itu, dia bisa dibilang kayak sosok penjaga orang-orang warga-warga di desa itu. Jadi kalau misalkan ibarat kata kita mah,
kita dari luar ada yang ngikutin nih, misalkan kita ada yang ngikutin, kita mau masuk ke kampung itu, kalau emang kita warga situ, jadi yang ngikutin kita diusir nih sama orang yang tinggi besar tadi itu. Gitu. Jadi, si sosok yang besar dengan ya bahasa adatnya Bali gitu. Iya. Bali itu yang ngejaga kampung itu. Jadi bila mana ada orang yang emang kayak mau niat negatif gitu. Iya. Nah, mental dulu Anda gitu. Seperti itu. Iya, katanya sih gitu. Berarti kan gue bilang, lah emang gue kenapa bang? Kok gue bisa lihat? Gue bilang gitu kan. Temen gue sih gue juga kan belum pernah cerita apa-apa ke temen gue gitu ya. Tentang lo yang seperti ini gitu. Kalah gitu ya. Iya. Gak tahu deh, mungkin ada kamu pernah main kemana, ada sosok apa yang ngikutin kamu atau ngejaga kamu, tapi ngejaganya deket lah gitu, maksudnya emang ngikut gitu. Terus gue bilang, ketemu perasaan. Mungkin kalau gue main gue ketempelan, iya kali ya gitu ya. Terus gue main ke situ, jadi gue diliatin terus gue dihadang gitu kali, gue nggak tahu juga dah. Gitu. Horor sih itu. Banget ya kalau bicara Bali ya kita sama aja dengan bicara horor ya. Karena mungkin orang-orang sana dekat dengan alam kali ya. Mungkin gitu ya. Kembali lagi ya. Kepercayaan ada istiadat yang mungkin turun temurun. Iya. Apa yang disampaikan dulunya seperti apa sampai sekarang dan masih dijaga, itulah hasilnya gitu kan. Nanti barulah pulang. Tapi kan gini nih, kalau ini masih kita yang emang bicara dengan secara kita ya. Iya. Mungkin sosok itu muncul, sosok yang emang tadi lu bilang muncul itu karena ya satu kan lu nggak kosong, maksudnya nggak kosong di sini adalah untuk hal seperti itu juga karena keterpakaan lu untuk hal seperti itu. Mungkin ya bahasa kita mah punten, salam atau apalah bahasanya gitu sih, dia lebih ke ya sesamanya mereka gitu sih, sama halus gitu ya. Sama halus untuk saling salam atau gimana lah bahas. Yang intinya kan yang penting lu nggak kenapa-napa. Iya, alhamdulillah gitu sih. Ya panas dingin doang lah, keringat dingin gitu. Karena panas dingin di sini mungkin teman-teman dalam misteri karena di Mas tuh ada keterpakaan yang memang dia tuh maksudnya seperti kayak si Ipik gitu. Kayak Ipik yang memang menerima sosok gitu, yang memang menyampaikan secara menerima sosok, menyampaikan gitu ya. Kan gitu ya waktu sama gua ya. Tapi yang mau nggak bisa lah gitu. Ya. Kalau merendah kalau dia sih gitu. Emang nggak bisa kan, semua juga bisa di kalau mau. Jadi emang dari situ lu kayak nanti gue kalau nggak lu yang nggak pernah dapat di Bogor tapi lu dapat di sana Bali. Pengalaman horornya sampai gue pernah dibisikin bang di kosan, dibisikin. Jadi jam 12 sampai jam setengah 1 lah. Gue pengen tidur, gue ngerasanya gue gerah banget di situ di kosan gue. Emang kosan gue gitulah, pengap gitu. Walaupun kita nyalain kipas tuh angin nggak kerasa. Jadi kayak istilah kata kita tuh dapat angin panas gitu. Kipas angin gede, kerasa nggak, sakit doang masuk angin gitu tau nggak? Gue buka pintu kosan gue sedikit. Pala gue tuh ngadep ke pintu kan, karena di Bali tuh ada itu gitu, ada katanya sih emang adatnya di sana. Kalau tidur itu kaki tuh nggak boleh nendang ke arah mana gitu. Jadi kalau kata kita kaki jangan ke arah kiblat gitu, pala yang di arah kiblat gitu kan. Nah gitulah. Udah gitu, gue udah mau tidur udah mau klub gitu, udah mau tidur. Ada suara perempuan tutup pintu. Wah, gue langsung takut di situ panik sadadanya gue kayak orang gila jadinya. Ini siapa yang ngomong kata gue ya. Samping kuping banget soalnya, jelas banget. Jadi pesannya tuh tutupin pintu. Tutup pintu. Pintu lo kebuka saat itu. Pintu gue kebuka. Terus? Nah, udah itu ya udah. Gue gimana lagi, gue tutup pintu aja udah langsung. Langsung gue kunci, takutnya kan ada orang jahat ya. Apa kayak gimana namanya, kejahatan mah dimanapun pasti ada gitu kan. Kalau ada kesempatan. Iya. Yes. Gue tutup pintu, gue kunci, udah langsung gue tutup aja, pala gue pakai bantal, tidur dah kata gue. Berarti dari semua kejadian lu waktu di sana yang emang mungkin mencekam bisikan itu kali? Iya. Gimana rasanya lu pakai headset terus suaranya full?
tutup pintu gitu. Tapi suaranya perempuan, ngomongnya sih halus, ngomongnya nggak kayak ngebentak-bentak tuh, nggak halus. Cuman kan namanya kita manusia, nggak ada orang di situ, di kosan sendiri, tiba-tiba dibisikin kan jiper juga ya. Siapa yang nggak lari gitu kan? Lumayan gokil sih. Nanti lah mungkin banyak lagi cerita yang emang bakal lu dapat lagi. Iya. Lu baik lagi kapan sih? Kayaknya Desember pertengahan deh. Desember pertengahan lu baik lagi sama. Udah balik lagi ke Bali. Ngeling-ngeling aja sih itu. Gitu. Jadi nah itu teman-teman catatan misteri yang emang sedikit lebihnya Dimas berbagi cerita tentang apa yang emang Dimas terima saat di sana gitu, dari cerita yang tadi api terbang. Iya. Terus perempuan yang emang rambut panjang, terus sosok yang menjaga satu perkampungan satu perkampungan dengan yang cenderung badan besar yang emang berotot dan mungkin dengan bahasa pakaian adat gitu ya, adat sana, dan bisikan perempuan yang emang bisikan perempuan yang bilang tutup pintu. Mungkin kalau menurut gua sih yang kalau gua secara gua simbolin yang lumayan serem sih yang itu sih kata gua, yang tutupin pintu. Iya, itu. Karena langsung kontan sama lu. Maksudnya kontan di sini yang lu sendiri. Iya. Yang enggak lu sama siapa-siapa gitu kan. Ketika itu lu ngedenger kayak tutupin pintu, mampus. Gue kiranya juga TV, soalnya TV itu gue selalu nyalain terus kan. Tapi gue liat ini TV lagi sinetron nih, gak ada adegan-adegan tutup pintunya pisan ya kan. Ini tutup pintu siapa yang ngomong? Gue coba buat nyakininnya dengan hal-hal yang bisa ditalar sama logika aja gitu kan, biar gue gak takut juga. Kontal kok akal lah. Iya, cuman gak kelawan tuh, logika gak bisa main di situ udah. Soalnya udah samping kuping banget, jelas banget sih. Itu udah nikmatin aja dah kayak gitu-gituan dah. Jadi kayak udah makanan sehari-hari gitu. Enggak sehari-hari juga sih, sesekali, cuman ya lumayan gitu ya. Nah, pokoknya mungkin sedikit lebihnya seperti itulah cerita Dimas di Bali. Jadi bukan liburan. Bukan. Di Bali liburan ceritanya beda, sedup-sedupnya. Tapi cerita horor ketika Dimas di Bali gitu. Nah, buat teman-teman K3 juga, khusus di K3 Podcast ini, bila mana teman-teman catatan misteri mau berbagi cerita kayak Dimas di sini dulu bareng, kita sama-sama tukar pikiran, cerita, berbagi pengalaman, silahkan DM ke IG-nya catatan misteri K3 atau ke fanspage-nya catatan misteri K3 atau langsung datang ke lokasi kita. Nah, gitu. Untuk alamat ada di bawah gitu kan. Gitu. Yoi gak sih? Yoi. Pokoknya kita akan kupas tuntas apa yang memang kita dapat di satu tempat atau satu wilayah atau satu aduan. Iya. Maksudnya aduan di sini nih serem loh, di sini serem loh. Dengan penelusuran. Itu secara mungkin lu juga udah tahu ya untuk penelusuran ke catatan misteri K3 gitu kan. Nah, tapi buat teman-teman juga, pokoknya buat teman-teman yang mau, jangan sungkan, jangan malu. Ya kita di sini saudara, silaturahmi, tambah teman, tambah keluarga. Iya, berbagi pengalaman yang insya Allah jadi dari pengalaman itu timbullah ilmu. Seperti biasa, halus itu cipta. Halus itu cipta yang dari pikiran kita. Jika kalian berpikir positif, insya Allah tidak akan ada terjadi hal-hal yang negatif. Yang penting tetap positive thinking dengan apa yang memang kalian pikirkan gitu. Bahwasanya ya Allah ada. Iya, gitu. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah dan asma-asma Allah gitu. Dari apapun lah, dari godaan, dari orang-orang, dari manusia ataupun yang halus, dari yang nyata maupun tidak nyata gitu. Kita minta lindungi dari segala musibah yang Allah takdirkan. Iya. Kita minta perlindungan sama Allah gitu. Kembalikan lagi sama Allah dengan kita minta perlindungannya sama Yang Maha Kuasa gitu. Iya. Mungkin sedikit lebihnya seperti itu. Kita bakal kembali lagi dengan episode-episode atau teman-teman yang lain yang mau berbagi ceritanya di sini. Pokoknya stay tune terus. K3 Podcast. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. K3 Hayalan Kekonyolan Kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.